اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di ba'da subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian di subuh yang indah ini sesuai tema judulnya, Surat Cinta dari Allah. Aku balas surat cinta dari Allah. Karena Al-Quran itu rahmat untuk seluruh manusia. Siapapun manusianya, bila ingin mendekat kepada Tuhannya, ya harus membaca surat cinta dari Tuhannya. Bukan ahli tafsir saja yang berhak atas tafsiran Al-Quran, akan tetapi seluruh umat manusia wajib mentafsiri Al-Quran agar bisa membaca dirinya, agar bisa membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam dirinya. Percumalah atau sia-sialah bila kita ikut-ikutan orang yang akan membawa kita jauh dari Tuhan. Yang hanya kita mengikuti iman, hanya ikut-ikutan saja. Mending kita baca ayat sucinya Allah agar kita bisa membalas dengan hati yang suci pula. Bila kita membaca ayat sucinya Allah, yang membaca di dalam hatinya masih kotor,
ya cintanya tak akan terbalas. Maknanya yang membaca hatinya masih kotor itu yang bagaimana? Bila di dalam hati kita Abdul Halimnya yang lebih wujud, Abdul Halimnya yang lebih hidup, Abdul Halimnya yang merasa lebih berkuasa, dan Abdul Halimnya yang merasa bisa membaca Al-Quran. Inilah hati yang najis, hati yang kotor, hati yang fahsya wal munkar. Ia hati Abdul Halim ini. Bila Abdul Halimnya merasa paling ada di dalam dirinya daripada kerajaan Tuhannya, maka percumalah meskipun hatam satu Al-Quran, bila yang mentafsiri masih hawa nafsu Abdul Halim ini, maka semakin jauh dan jauh dari Tuhannya. Karena dengan bisa membacanya Al-Qurannya Abdul Halim akan berdampak kesombongan dalam diri Abdul Halim, akan berdampak riak di dalam hati Abdul Halim, akan berdampak lebih jauh lagi kepada Tuhannya di dalam diri Abdul Halim, karena Abdul Halimnya merasa yang paling hebat, yang paling merasa yang paling tahu dalil-dalil. Inilah bukti Abdul Halim tambah jauh dari Tuhannya. Bila Abdul Halim hanya mengikuti tafsiran-tafsiran hawa nafsu Abdul Halimnya saja. Akan tetapi datangnya Al-Quran ini kabar gembira bagi seluruh manusia. Siapapun manusianya, jangankan orang agama Islam, orang agama lain saja berhak untuk menafsiri Al-Quran. Agar apa? Berhak untuk menafsiri Al-Quran agar tergugah hatinya. Al-Quran bukan buat sombong-sombongan. Al-Quran bukan buat merasa paling benar dengan agamanya. Al-Quran hanyalah untuk saling kasih dan sayang terhadap sesama. Landasan kasih dan sayang itulah dihabarkan oleh Allah lewat Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini bukan milik umat Islam saja. Akan tetapi Al-Quran ini firman Allah, milik Allah untuk seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Jangan salah. Mari kita buktikan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Bukan untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, tapi rahmatan lil alamin. Inilah buktinya. Mari kita buka surat Al-Isra. Bila Isra Mi'raj ini hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka selamanya kita akan buta mentafsirkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu untuk masing-masing diri manusianya, bukan untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyampaikan Al-Quran agar manusia mengenal Tuhannya, bukan malah manusia akan mengejek-ejek agama lain ketika manusia sudah merasa beragama Islam. Akan tetapi manusia setelah mengenal atau setelah membalas surat sucinya Allah, surat dari Allah, maka timbullah rasa kasih dan sayang sesama manusia. Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apakah ayatnya bicara begitu? Bila Isra Mi'raj itu hanya terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka pasti ayatnya tidak bilang begitu. Akan tetapi surat dari Tuhan untuk kita semua umat manusia memberitahukan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah
yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Apakah hamba Allah itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Apakah hamba Allah itu hanya para nabi-nabi dan para rasul-rasul saja? Akan tetapi, apakah saya bukan hamba Allah? Apakah saya bukan ciptaan Allah? Apakah saya bukan dipergelar atau bukan digerakkan oleh Allah? Dan apakah Anda semua bukan hamba Allah? Dan apakah Anda semua tidak diperankan oleh Allah? Dan apakah Anda semua tidak dibuat oleh Allah, bukan ciptaan Allah? Tentunya saya dan tentunya kita semua dan tentunya bahkan seluruh manusia itu ya hamba-hambanya Allah. Ciptaan-ciptaannya Allah. Jadi apa yang dimaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam? Maknanya secara kemanusiaan kita sebagai hamba yang akan diberangkatkan menuju Tuhannya, maka Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, ingatlah ketika kita masih gaib, ketika kita belum ada, ketika kita belum wujud kira-kira 60 tahun yang lalu, kebetulan usia saya 50 tahun, kita angkat sejarah diri saya atau kita angkat sejarah diri Anda masing-masing 10 tahun lebih dari umur kita. Coba kita lihat 60 tahun yang lalu sebelum kita terlahir ke dunia. Apakah kita ada? Apakah kita wujud? Apakah kita hidup? Apakah kita berkuasa? Itulah yang dimaksud manusia masih di alam ilahiyah. Terjadinya manusia itu ya dari zatnya Allah, dari sifatnya Allah, dari asmanya Allah, dari af'alnya Allah. Itulah manusia berasal. Jadi yang dimaksud Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam itu yang bagaimana? 60 tahun yang lalu, ingatlah kita sendiri. Kita semua tolong ingatkan diri kita sendiri, baca sejarah diri kita sendiri, agar masuk Al-Quran ini kepada hati setiap manusia. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu yang bagaimana? Dulu ketika kita masih gaib, kita masih berupa tanah. Badan-badan yang dari tanah ini dikasih sayangi oleh Allah. Dipelihara oleh uripe Allah, dihidupi oleh uripe Allah, disuapi makanan dan minuman oleh uripe Allah, dicukupi oleh uripe Allah, sehingga tanah ini diberangkatkan, dipergerakkan oleh uripe Allah menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi tumbuhan buah-buahan, dari tanah menjadi tumbuhan sayur-sayuran, dari tanah ditumbuhkan menjadi padi, sehingga diperankan atau dipergerakkan lagi tanah-tanah ini dengan urip Allah kepada tumbuh-tumbuhan, sehingga menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu buah-buahan, sayur-mayur, dan padi, sehingga diperankan lagi, digerakkan lagi, diperjalankan lagi, dimakankan kepada kedua orang tua kita, calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga calon kedua orang tua kita ini setelah dimakan minumkan oleh Allah, oleh uripe Allah, maka masuklah makanan-makanan ini, masuklah kita cikal bakalnya badan-badan kita ini masuk ke badan kedua orang tua kita. Sehingga jadi sel sperma dan sel telur. Semua itu di dalam kekuasaan, semua itu di dalam kemahasucian Allah. Itulah tanda bukti subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Malam itu bukan malam
hari, maknanya malam di sisi Allah itu ketika kita belum tahu apa-apa. Malam di sisi Allah itu ketika kita belum ada. Malam di sisi Allah itu ketika kita masih gaib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين